Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Parorozi. Saya dari kelas IKT 5C dengan nomor NIM 2106 21071. Yang pertama dan yang paling utama yaitu rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sempurna, yang jikalau mana ranting dijadikan tinta, lautan dijadikan tinta, maka tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ranting dan tinta didatangkan yang kedua, maka segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada pionir kita, guru besar umat manusia, di mana subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Ialah nabi kita yang terakhir, belahan kasih Abdullah, kasih sayangnya Aminah, yang diutus untuk membawa risalah yang berisikan hidayah dan inayah. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata atau mungkin berkata-kata sehingga tersusun menjadi kalimat yang bermakna, yaitu tentang Kiai Haji Bisri Al-Mustofa. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada Kiai Haji Bisri Al-Mustofa ini dengan kitabnya, yaitu Tafsir Al-Ibriz. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sesingkatnya tentang biografi beliau, kemudian profil dari tafsir Al-Ibriz itu sendiri, ya benar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang corak dan metode dan corak penafsirannya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu secara singkat saja, itu tentang biografi Kiai Haji Bisri Mustofa ini. Jadi nama lengkap beliau yaitu adalah Mas Hadi. Beliau merupakan anak pertama dari Haji Zainal Mustofa dengan ibunya yaitu Haja Khadijah. Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu profil dari kitab Tafsir Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustofa ini. Jadi nama lengkap kitab Tafsir Al-Ibriz ini yaitu Al-Ibriz lima'rifati tafsir Al-Quran Al-Aziz bil lughati bil lughah al-jawiyah. Jadi kitab Tafsir Al-Ibriz ini dituliskan oleh Kiai Haji Bisri Mustofa menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk menggunakan tulisan Arab Pegon. Kenapa Kiai Haji Bisri Mustofa ini menulis kitabnya ke dalam bahasa Jawa? Yaitu untuk mempermudah membaca bagi masyarakat Jawa, yang mana terkhusus masyarakat Jawa yang berada di pedesaan. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui jikalau masyarakat atau orang yang berada di pedesaan, bisa kita, kalau di bahasa kita sendiri bisa kita sebut dengan awam. Jadi mereka akan kurang memahami jika tulisan itu ke dalam bahasa Arab langsung. Maka Kiai Haji Bisri Al-Mustofa ini mengambil alternatif untuk menulis tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Ibriz ini menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tulisan Arab Pegon. Adapun kitab Tafsir Al-Ibriz ini itu terdiri dari 30 jilid. Kiai Haji Bisri Al-Mustofa mengikuti bagaimana 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian metode dan corak penafsirannya. Yang pertama yaitu tentang metode yang digunakan dalam penafsiran kitab Tafsir Al-Ibriz ini. Jadi metode yang digunakan yaitu metode tahlili.
Mengapa saya mengatakan demikian? Ya karena Kiai Haji Bisri Al-Mustofa di dalam kitabnya Al-Ibris ini sendiri, yaitu beliau menafsirkan Al-Quran itu sejarah keseluruhannya, yaitu secara keseluruhan. Itu alasan kenapa kitab ini menggunakan metode tahlili. Kemudian corak penafsirannya yaitu di dalam makalah saya itu, kalau corak penafsirannya itu tidak menentu. Mengapa dikatakan tidak menentu? Ya karena kita tafsir Al-Ibris ini sendiri di satu sisi menggunakan gaya gaya fikih. Nah, di sisi lain menggunakan gaya sosial dan sufistik gitu. Akan tetapi Kiai Haji Bisri Mustofa ini dalam kitabnya Al-Ibriz seringkali menuliskan atau mengaitkan kitab tafsirnya yaitu tentang adat-adat atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tafsir Al-Ibriz ini lebih cenderung atau lebih condong menggunakan menggunakan corak sosial gitu, atau bisa kita sebut dengan adabi al-ijtimai. Saya rasa itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami hingga penghujung semester 5 ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ilmu yang tiada batas untuk memberikan pemahaman kepada kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu. Hadza minni syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.